Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial beberapa waktu lalu sempat dihebohkan dengan video yang menampilkan penyiksaan terhadap seorang warga Papua yang dilakukan oleh sejumlah oknum prajurit TNI. Video ini pun menuai kritik dan kecaman dari sejumlah pihak karena dianggap tidak berperi kemanusiaan. Belakangan, TNI mengakui keterlibatan beberapa prajurit mereka dalam peristiwa ini. Para pelaku merupakan anggota Batalion Infanteri atau Yonif Rider 300 Braja Wijaya. Dalam keterangan pada Senin 25 Maret, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis atau Kadis Penat Brigjen TNI Kristome Sianturi mengatakan, tiap prajurit telah dibekali SOP, Rules of Engagement atau ROE, kemudian hukum humaniter. Kristome pun menyatakan akan menindak para pelaku sesuai perundang-undangan yang berlaku. Senada dengan Kadis Penat, Kapuspen TNI Majen R. Nugraha Gumilar juga menyatakan tindak kekerasan tersebut tidak bisa dibenarkan. Sebanyak 13 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Jumlah ini diperkirakan masih bisa bertambah atau bahkan berkurang. Para tersangka kemudian ditahan di instalasi tahanan militer maksimum security Polisi Militer Kodam atau Pomdam 3 Siliwangi. Sebagai informasi, Yoni Fighter 300 Brajawijaya merupakan Satgas Pamtas yang bermarkas di Cianjur, Jawa Barat. Para prajurit tersebut ditugaskan untuk operasi di Papua pada April 2023 lalu. Dalam hal ini, Polisi Militer Angkatan Darat dibantu oleh Pomdam 3 Siliwangi untuk melakukan investigasi tentang keterkaitan oknum-oknum prajurit TNI yang terlibat secara langsung dalam tindakan kekerasan ini. Saat ini masih terus bekerja dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 42 orang prajurit TNI. Dan dari 42 prajurit tadi sudah ditemukan ada indikasi 13 prajurit yang benar-benar melakukan tindakan kekerasan. Dan untuk itu dari Pangdam Cendrawasih sendiri sudah mengeluarkan surat perintah penahanan sementara, dan nanti oknum prajurit TNI dari unit 300 sendiri ini akan ditahan di instalasi tahanan militer Maximum Security yang ada di Pomdam 3 Siliwangi. Kemudian ketiga orang ini nanti akan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini Polisi Militer Angkatan Darat dibantu oleh Pomdam 3 Siliwangi untuk melakukan investigasi. Seorang warga Papua menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh sejumlah oknum prajurit TNI. Peristiwa terekam kamera yang kemudian videonya viral di media sosial. Belakangan TNI menjelaskan bahwa pria yang disiksa tersebut adalah anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB bernama Devianus Kogoya. Terkait dengan penyiksaan ini, nasib Devianus pun dipertanyakan. Pasalnya, dalam video yang beredar, pria tersebut mengalami luka yang cukup parah. Dalam video tersebut, Devianus dimasukkan ke dalam drum air dan dipukuli senjata tajam oleh sejumlah oknum prajurit TNI. TNI menyatakan bahwa Devianus kini telah dilepas oleh Polres Puncak Jaya. Kadis Penat Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Senin 25 Maret meminta awak media untuk menanyakannya pada pihak kepolisian. Kristome menyebut Devianus dikembalikan ke pihak keluarga pada 6 Februari lalu. Menurut Kristome, pihaknya telah menyerahkan penegakan hukum kepada kepolisian. Sebagai informasi, Devianus disebut sebagai anggota KKB yang terlibat pembakaran puskesmas di distrik Omukima, Puncak, Papua Tengah pada 3 Februari lalu. Selain Devianus, aparat juga menangkap dua orang lainnya, yakni Warinus Kogoya dan Alianus Murib. Ketiganya ditangkap setelah terlibat baku tembak dengan aparat TNI Polri. Saat hendak dibawa ke Polres tempat, Warinus Kogoya melompat dari mobil hingga tewas. Kemudian, Devianus berupaya untuk melarikan diri, namun berhasil dicegah oleh aparat. Hal inilah yang kemudian memicu para oknum prajurit TNI melakukan penyiksaan. Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah kenapa Devianus Kogoya dianiaya atau tidak kekerasan dilakukan kepada dirinya adalah bahwa Devianus Kogoya itu tertangkap pasca patroli aparat keamanan TNI Polri karena ada informasi dari masyarakat yang menyatakan akan ada pembakaran puskesmas di Omukia, Kabupaten Puncak. Nah, kemudian
eh, terjadilah tindakan kekerasan ini. Inilah yang kita sayangkan, bahwa TNI atau TNI Angkatan Darat tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengiyakan tindakan kekerasan dalam memintai keterangan. Ini adalah pelanggar hukum dan kita akan tindak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah kenapa Devianus Kogoya dianiaya atau Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan mengakui kesalahan para prajuritnya dan meminta maaf atas peristiwa penyiksaan terhadap warga Papua di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Izak menyatakan bahwa perbuatan para prajuritnya tidak bisa dibenarkan. Dalam keterangan pada Senin 25 Maret, Izak menyebut peristiwa ini telah mencoreng nama baik TNI. Permintaan maaf Izak ini pun ditujukan kepada seluruh masyarakat Papua. Lebih lanjut, Izak berjanji peristiwa ini tidak akan terulang di masa depan. Sementara itu, Kapus Pen TNI Majen TNI R. Nugraha Gumilar dalam kesempatan yang sama meminta agar kasus penganiayaan ini tidak dianggap sebagai gambaran perilaku TNI secara keseluruhan. Gumilar mengatakan bahwa tindakan ini terjadi secara insidental dan dilakukan oleh segelintir oknum. Terkait dengan beredarnya video ini, Kadis Penat Brigjen Christomey Sianturi menyebut sebagai upaya serangan KKB terhadap TNI. Menurut Christomey, video ini untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap TNI. Untuk diketahui, warga yang disiksa oleh oknum TNI tersebut adalah Devianus Kogoya yang disebut-sebut sebagai anggota KKB. Devianus dan komplotannya jadi pelaku pembakaran puskesmas di distrik Omukima, Puncak, Papua Tengah pada 3 Februari lalu. Selain Devianus, aparat juga menangkap 2 orang lainnya yakni Warinus Kogoya dan Alianus Murid. Buntut penyiksaan ini sebanyak 13 prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sedangkan Devianus diserahkan kembali ke keluarga oleh Polres Puncak Jaya. Selanjutnya, TNI akan melakukan langkah-langkah ya, sesuai dengan kearifan lokal di sini. Ya, kita akan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di tanah Papua. Saya sebagai Pangdam 17 Cendrawasih atas nama TNI Angkatan Darat mengakui bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan. Perbuatan ini melanggar hukum. Perbuatan ini mencoreng nama baik TNI. Perbuatan ini mencoreng upaya-upaya penanganan konflik di Papua. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua. Dan kami akan terus bekerja agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa mendatang. Kami akan meningkatkan terus pengawasan-pengawasan kepada satgas-satgas yang melaksanakan tugas di daerah Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, rekan-rekan sekalian. Berkaitan dengan video yang viral tentang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI di Pos Gome, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan Bapak Pimpinan TNI Angkatan Darat menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan atas terjadinya kejadian tindak kekerasan ini yang dilakukan oleh prajurit TNI dari Yonif 3 Strider. Dan ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan introspeksi ke dalam bahwa kami harus terus melakukan pengawasan dan penggalian terhadap prajurit-prajurit TNI AD yang bertugas di lapangan. Yang ini kan kami jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.